Setelah memasuki tahun 2023, progres pembangunan IKN kini dilakukan secara masif. Adapun sejumlah proyek infrastruktur telah berjalan dan melakukan tanda tangan kontrak. Berikut ini informasi terbaru seputar proyek-proyek IKN terkini dari lingkup pekerjaan konstruksi yang digarap oleh sejumlah BUMN kontraktor Indonesia. Adapun proyek-proyek konstruksi terkini yang dikerjakan oleh para BUMN kontraktor, pertama dari BUMN PT Waskita Karya Persero Tbk. Terdapat total 6 proyek IKN, di antaranya ada pembangunan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL 1, 2, dan 3 di kawasan inti pusat pemerintahan senilai Rp638 miliar. Kedua, ada pembangunan gedung sekretariatan presiden dan bangunan pendukung pada kawasan Istana Kepresidenan senilai Rp1,3 triliun. Ketiga, ada pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 3 senilai Rp789 miliar. Dan keempat, pembangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 4 senilai Rp735 miliar. Kelima, ada jalan tol IKN segmen SP Tempandung Jembatan Pulau Balang senilai Rp2,1 triliun. Dan terakhir, ada pembangunan jalan kerja logistik IKN KIPP paket pembangunan jalan lingkar Sepaku segmen 4 senilai Rp181 miliar. Adapun ke-6 paket yang digarap Waskita Karya ini memiliki total nilai sebesar Rp3,8 triliun lebih. PT Waskita Karya Persero Tbk sendiri adalah BUMN kontraktor yang pernah membangun sejumlah proyek besar nasional seperti Tol Mandara Bali, Jembatan Merah Putih Ambon, Waduk Jatiluhur, dan masih banyak lainnya. Waskita Karya memiliki beberapa anak perusahaannya seperti PT Waskita Toll Road, PT Waskita Karya Realty, PT Waskita Beton Precast Tbk, dan PT Waskita Karya Infrastruktur. Selanjutnya dari PT Wijaya Karya Persero Tbk, yang total ada 3 proyek. Yang pertama ada jalan tol IKN segmen KKT Karyangau SP Tempadung senilai Rp1,9 triliun. Kedua, ada pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 1 senilai Rp745 miliar. Yang ketiga, ada pembangunan jalan di dalam KIPP dengan pembangunan jalan sumbu kebangsaan sisi timur senilai Rp817 miliar. Ketiga paket yang digarap WIKA ini memiliki total nilai sebesar Rp3,4 triliun lebih. PT Wijaya Karya atau biasa disingkat WIKA sendiri adalah BUMN konstruksi yang telah lama eksis membangun negeri dengan sejumlah proyek jalannya, seperti Jalan Lintas Sumbawa NTB dan Jalan Tol Surabaya Mojokerto, serta sejumlah proyek strategis nasional seperti Jalan Tol Cingkareng Kunciran yang diresmikan pada 2021 lalu, dan Jalan Tol Serang Panimbang yang sesi 2 dan 3-nya kini masih tahap konstruksi. Adapun WIKA memiliki sejumlah anak perusahaan, antara lain WIKA Beton, WIKA Industri dan Konstruksi, WIKA Bitumen, WIKA Gedung, WIKA Rekayasa Konstruksi, WIKA Realty, WIKA Serang Panimbang, dan WIKA Tirta Jaya Jatiluhur. Kemudian dari PT Adikarya Persero Tbk total ada 3 proyek. Yang pertama, ada pembangunan rumah tapak jabatan menteri di KIPP IKN senilai Rp493 miliar. Yang kedua, ada pembangunan bangunan gedung dan kawasan kantor Kementerian Koordinator 2 senilai Rp778 miliar. Yang ketiga, ada pembangunan duplikasi jembatan Pulau Balang Bentang Pendek senilai Rp471 miliar. Ketiga paket yang digarap Adikarya ini memiliki total nilai sebesar Rp1,7 triliun lebih. PT Adikarya merupakan salah satu BUMN kontraktor yang telah banyak berpengalaman membangun pada proyek strategis nasional. Beberapa proyek Adikarya adalah seperti Jalan Tol Bakauheni Terbanggi Besar, Jalan Tol Solo Ngawi Kertosono, Ruas Ngawi Kertosono Paket 2, Bendungan Wai Sekampung, dan masih banyak lainnya. Adikarya juga memiliki sejumlah anak perusahaan, di antaranya ada PT Adi Persada Properti, Adi Komuter Properti, Dumai Tirta Persada, Adi Persada Beton, Adi Persada Gedung, Jalintim Adi Abipraya, dan Adi Jalintim Riau. Selanjutnya dari PT Hutama Karya Persero total ada 2 proyek yang dikerjakan. Pertama, ada jalan tol IKN segmen Karangjuang KKT Karyangau senilai Rp3,3 triliun. Yang kedua, ada pembangunan pelindung tumbukan kapal fender dan bangunan pelengkap jembatan Pulau Balang senilai Rp291 miliar. Kedua paket yang digarap Hutama Karya ini memiliki total nilai sebesar Rp3,6 triliun lebih. PT Hutama Karya sendiri adalah BUMN kontraktor yang menjadi kepercayaan pemerintah atas pembangunan dan pengembangan jalan tol Trans Sumatera. Hutama Karya memiliki beberapa anak perusahaan, di antaranya ada PT HK Reltindo, PT HK Stone, PT HK Infrastruktur, PT Hutama Marga Waskita, dan EPC Energi Singapura. Selanjutnya dari PT PP Persero Tbk memiliki 1 proyek yang dikerjakan oleh PT PP Presisi Tbk,
yaitu pembangunan dermaga paket pembangunan dermaga logistik, pembangunan ibu kota negara IKN senilai 99,6 miliar rupiah. PT PP Presisi sendiri merupakan anak perusahaan BUMN kontraktor PT Pembangunan Perumahan Persero Tbk atau biasa disingkat menjadi PT PP. Selanjutnya dari PT Brantas Abipraya Persero, dengan total 4 proyek. Yang pertama ada penanganan banjir Sungai Sepaku Kecamatan Sepaku di IKN, senilai 242 miliar rupiah. Yang kedua, ada pembangunan embung KIPP Kabupaten Prajem Pasar Utara, senilai 464 miliar rupiah. Ketiga, ada pembangunan jaringan perpipaan transmisi air minum SPAM Sepaku Paket 2, senilai 427 miliar rupiah. Terakhir, ada penataan sumbu kebangsaan tahap 1 senilai 365 miliar rupiah. Keempat paket yang digarap Brantas Abipraya ini memiliki total nilai sebesar 1,4 triliun rupiah lebih. PT Brantas Abipraya merupakan BUMN kontraktor yang banyak membangun bendungan, di antaranya seperti Bendungan Pandan Duri di Lombok NTT, Bendungan Bening di Madiun Jawa Timur, Bendungan Marangkayu di Kalimantan Timur, dan masih banyak lainnya. PT Brantas Abipraya sendiri memiliki anak perusahaan yaitu PT Brantas Energi. Kemudian di luar penggarapan BUMN kontraktor, terdapat satu proyek yang dikerjakan oleh PT Cahaya Permata Ajriya, yaitu pembangunan jalan akses persemaian IKN Mentawir yang senilai 101 miliar rupiah. PT Cahaya Permata Ajriya sendiri adalah perusahaan kontraktor berlokasi di Samarinda, Kalimantan Timur yang telah berpengalaman dalam pembangunan jalan. Itulah update terbaru proyek-proyek terkini IKN yang telah selesai tahapan tender, berdasarkan catatan pada laman lpse.pu.go.id. Menghitung total nilai dari seluruh proyek tadi adalah sekitar 16 triliun rupiah lebih. Tentu setelah ini akan ada proyek-proyek baru lagi mengingat kemarin di IKN semakin menyita perhatian dari sejumlah investor luar negeri yang resmi berminat investasi untuk IKN. Dengan ini semoga pembangunan IKN dapat lancar sesuai target yang telah ditentukan agar dapat mewujudkan mimpi negeri untuk memiliki ibu kota negara baru yang lebih terdepan.